Bapak saya katanya diangkat kepalanya sudah dipotong. Ketika bapak saya jatuh tertembus peluru dengan darah mana-mana, itu adalah pengabdian seorang prajurit yang utuh. Itulah patriotisme. Tapi ya Bung Karno-nya mohon maaf, dia bersenang-senang aja di istananya kan. Tapi dia jelasin sama bapak saya, Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada kenaikan pangkat. Memberontak lah itu. Pengkhianat Pak. Pengkhianat. 7 peluru menembus badan Pak Yani. Memperlakukan manusia kayak binatang. Darah tuh di mana-mana sudah. Nangis, panik, tapi nggak ada siapa-siapa. Bapak ditembak Bu, itu darah. Wah ibu saya cari, ibu saya teriak-teriak di luar, pingsan. Lubang buaya tempat latihan pemuda dan Gerwani itu sepertinya Angkatan Darat sudah tahu. Tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu, bapak saya juga tahu. Tapi beliau itu percaya dirinya kan besar sekali. Hari ini adalah hari di mana kita diingatkan kembali pada peristiwa berdarah di mana 7 putra terbaik pahlawan revolusi kita, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal M.T. Haryono, dan Kapten Pierre Tendean. Mereka dibantai, disiksa, diculik, bahkan dibunuh dengan cara yang sangat keji oleh gerakan 30 September PKI yang melakukan kudeta dan mengadu domba sesama anak bangsa. Peristiwa ini menjadi sejarah paling kelam perjalanan bangsa ini. Gerakan G30S PKI telah membuka mata kita semua bahwa betapa biadabnya perilaku politik Partai Komunis Indonesia. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu mawas diri terhadap upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia dalam wujud yang berbeda. Hari ini netizen tidak seperti biasanya. Saya syuting langsung dari kediaman Bapak almarhum Jenderal Ahmad Yani, pahlawan revolusi kita, yang salah satu korban dari pembantaian gerakan G30S PKI. Dan alhamdulillah hari ini saya akan berbincang-bincang dengan putra-putri almarhum Ahmad Yani. Pertama Pak Untung. Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam Bang. Sehat Pak Untung? Siap Bang. Kemudian Ibu Amelia. Sehat Bu Amelia? Alhamdulillah sehat, tapi saya begini salamnya sama bapaknya. Netizen, Ibu Amelia ini pernah menjabat jadi duta besar Ibu ya? Iya. Di Bosnia Herzegovina. Betul. Tahun berapa Bu Amelia? 2016 sampai 2020. Oke. Netizen, kita ingin mencoba flashback sedikit ke belakang. Kebetulan Ibu Amelia dan Pak Untung ini adalah putra-putri dari Jenderal Ahmad Yani yang melihat langsung ya peristiwa terjadinya penculikan para jenderal pahlawan revolusi kita di tanggal 30 September. Dan kalau Anda lihat di tempat inilah ya tempat yang paling bersejarah di mana pembantaian itu dilakukan terhadap Pak Ahmad Yani di depan putra-putrinya. Saya akan mencoba mendiskusi lebih jauh lagi pada putra-putri Jenderal Ahmad Yani. Bu Amelia, Iya, Pak. ini kan menarik nih Bu Amelia kalau kita lihat seolah-olah nih perasaan saya, mungkin bisa salah Ibu Amelia. Ada sejarah yang ingin diputar balik, dibolak-balik ya. Betul. Iya. Seolah-olah peristiwa G30 PKI itu adalah sebuah rekayasa. Ya. Katanya orang banyak bilang itu tidak persis seperti begitu ceritanya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Bu, saya melihat ada kesan pelaku sepertinya mau dijadikan sebagai korban di balik juga. Korban dianggap sebagai pelaku. Jadi ada sejarah yang coba diputar balikkan. Oleh karena itu kita ingin menuntun nih generasi muda, anak milenial agar bisa paham tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi di 30 September itu. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti generasi muda tidak memahami secara utuh peristiwa yang paling bersejarah, peristiwa gelap
Kenapa saya katakan peristiwa gelap? Karena ini adalah sejarah gelap tentang Republik kita. Bisa nggak diceritakan sedikit nih ya? Malam kejadian itu. Nanti Pak Untun tambahkan sedikit lah kalau siap bang. Boleh nggak saya mulai dari belakangnya? Oke, silakan Bu. Latar belakangnya. Iya, latar belakangnya itu adalah kita waktu itu menghadapi yang namanya Dwi Korah. Ya, Ganyang Malaysia kan waktu itu gitu. Ganyang Malaysia. Iya, sampai Bung Karno kalau pidato kan saya mau krus tuh mukanya Perdana Menteri Tengku Abdurrahman ya. Dan rakyat tuh seneng waktu itu. Padahal pas saat itu kemiskinan akut di sini. Jadi rakyat lagi menderita, Ibu? Menderita, tapi ada kebanggaan karena Bung Karno pidatonya kan selalu berapi-api dan membuat semangat gitu ya. Malah pernah kita belum makan batu, jadi masih makan bulgur waktu itu ya, sama jagung gitu. Nah, itu Dwi Korah itu waktu itu menurut penuturan Pak Jenderal Sumitro Gendut, kan Pak Mitro. Karena Gendut. Beliau bilang sama saya, seluruh pasukan itu ada di Kalimantan Utara. Yang dipersiapkan? Iya, untuk menyerang Malaysia. Dan Jakarta itu kosong. Ya, itu yang paling penting di situ, kosongnya itu. Nah, sementara itu, setelah pidatonya Bung Karno tanggal 23 Mei 63 itu, menyumpahin Amerika, Inggris, dan sebagainya, PBB, United Nations menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Anggota tidak tetap PBB. PBB marahlah Bung Karno, keluar dari PBB. Nah, nggak punya teman kan? Nggak punya teman. Miskin, nggak punya teman, ngajak perang terus. Padahal kita baru ngadepin DITI, PRRI Permesta, merebut Irian Barat, ya kan? Susah payah. Susah payah. Tentara capek. Capek perang, Bu? Capek lah Pak, di sana memang Papua deket, Irian Barat tuh jauh sekali. Apalagi zaman dulu, Bu ya? Nah, apalagi zaman dulu masuk ke hutan di sana disambut buaya kan? Tapi itulah keberaniannya TNI waktu itu. Luar biasa perjuangan TNI. Sangat luar biasa, saya tuh bangga sekali sama TNI. Nah, jadi Ibu sangat bangga jadi anak tentara ya? Bangga saya, karena ayah saya itu memang luar biasa. Mungkin juga kita kan anak kolong ya, tahu lah. Sama-sama kita ini, Bu. Seperti apa perjuangan orang tua kita kan, makanan juga sederhana, tapi kalau yang masak ibu, itu menyenangkan. Jadi dan saya lihat Bu, rumah ini sangat sederhana untuk ukuran seorang jenderal. Jadi Ibu Yayu itu memang tugasnya masak. Kalau bapak saya itu tugasnya yaitu sebagai seorang bapak yang mengurusi anak-anaknya. Kalau libur, kalau sekolah, urusan sekolah itu bapak semua. Nah, soal perang tadi Dwi Korah, sebenarnya bapak saya juga tidak entusias karena dia tahu angkatan daratnya lagi capek dan nggak punya uang. Ngirim orang pasukan itu kan butuh dana besar. Nah, bapak saya nulis di agenda ini tentang kekuatan Inggris, kekuatan ini, tapi nggak ada uangnya. Tapi ya Bung Karno-nya mohon maaf, dia bersenang-senang aja di istananya kan. Dan padahal rakyat lagi menderita. Sangat. Dan Bung Karno itu kan menikah terus ya waktu itu. Nah, yang terakhir itu kita semua jadi saksi mata lah. Waktu bapak saya jadi Menteri Panglima Angkatan Darat itu, beliau bilang, ya nih kamu kan sudah menteri, pindah lah, suruh pindah ke Taman Suropati itu nomor 10. Sebagai perwira tinggi ya? Iya, karena Angkatan Udara rumahnya besar, laut besar, polisi besar. Ini kecil begini ya. Ini meja makannya kecil aja, Mat ya? Iya, nanti bisa digedein. Yang makan banyak di sini. Bisa dipanjangin, bukan digedein. Bisa dipanjangin sedikit. Nah, waktu itu kita pindah sana ya. Sebelum pindah tuh Bung Karno selalu, gentengnya jangan genteng kodok, ganti genteng sirap. Catnya jangan itu, ganti cat. Jadi beliau itu sedang pacaran dengan Bu Haryati di Jalan Madiun, di dekat Bappenas itu. Jadi kita suka ngintip kan di atas tuh, terus bapak saya marah, jangan ngintip gitu. Nah, waktu selamatan rumah itu, Bung Karno datang dengan istrinya, menteri-menteri tentu semua, lalu kami dibariskan ya 1 sampai 8 untuk bapak saya ngenalin, bangga sama anak-anaknya ini nomor 1, nomor 2, 3 sampai nomor 8. Terus Bung Karno mungkin gini ya, kok anaknya banyak gitu kali ya pikirannya. Ibu berapa bersaudara, Bu? 8. 8. Dan beliau bawa istri barunya itu. Nah, bawa band juga namanya ABS, Asal Bapak Senang. Oh, nama bandnya Asal Bapak Senang. Cakrabirawa yang main. Pas Pampres. Jadi band yang dipanggil tuh pas Pampres ya? Cakrabirawa. Dulu tuh Cakrabirawa itu adalah elitnya pasukan. Jadi yang lain tuh TNI itu nggak ada nilainya dulu. Dia itu yang paling istimewa. Ya itu kan pilihan dari 4 angkatan. Untung di situ anunya ya? Untung itu dari Banteng Raiders, dari pasukan yang bapak saya bikin. Jadi pengkhianat itu kan kayak gitu. Iya. Ikut tempur sama bapak saya di mana-mana sampai ke Trikora Irian Barat, tapi
terakhirnya dia diambil karena mungkin orangnya kan memang berani mati kali ya. Strong, gempal gitu. Ditaruh di pas pampres. Gitu. Nah, nanti berkhianatnya itu dia. Nah, yang saya baca kemudian adalah ribut-ribut soal ini semua. Bung Karno marah, keluar dari PBB. Terus ada isu Dewan Jenderal. Ya, itu kan orang mengisukan bahwa ada di isu Dewan. Padahal itu nggak benar, Bu. Dijelasin sama bapak saya, Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada kenaikan pangkat, tapi Dewan Wanjakti ya, biasa. Wanjakti, tapi ini yang namanya Badan Pusat Intelijen dan Central Committee Politbiro CCPKI, kan di situ cuma kantornya. 5 rumah dari sini ya. Nah, yang sekarang jadi BIN apa-apa. Dulu itu yang mengolah semua data dan propaganda. Isu-isu dikelola di sana. Oh iya, jadi tidak ada yang namanya kenaikan pangkat, yang ada gaya ini mau kudeta gitu. Pejabat teras. Nah, kalau lihat dari daftarnya. Jangan dulu Bu, Amelia. Jadi berarti Dewan Jenderal itu adalah isu propaganda yang dibuat PKI ya? Iya, yang bikin tuh Syam Kamaruzaman. Memang jago dia. Dia jago propaganda ya? Iya. Ada kejadian waktu itu kedutaan besar Inggris dibakar sama masa PKI kan. Terus bapak saya melindungi duta besar dan seluruh stafnya. Kemudian besoknya kita makan di sini ya, makan siang di sini ibu, bapak, terus kita dikeliling. Saya selalu dengerin kalau bapak saya bicara gitu. Kalau yang lain mungkin konsentrasi dengan ayam goreng, kalau saya enggak. Jadi bapak saya bilang, oh tadi dapat kiriman karangan bunga dari Gilchrist, itu duta besar. Terus isinya adalah terima kasih dari saya seorang nekolim, neokolonialisme imperialisme kan disingkat nekolim ya, Gilchrist. Barang sekecil itu pun dijadikan propaganda bahwa dekat sekali dengan ini, dengan Amerika, Inggris gitu ya, our local army friends. Kemudian Aidit, pimpinan PKI kemana-mana itu menjejali dengan kata-kata jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat. Karena tidak menyetujui Beleid Soekarno gitu, kebijakan Beleid itu bahasa Belandanya kan jadi kebijakan. Dia peta konflik ya? Iya. Antara TNI dan Pak Karno ya? Iya, dibikin begitu. Jadi yang tadinya sayang banget bisa nggak sayang kan? Jadinya akhirnya Pak Soekarno juga Presiden Republik Indonesia terpengaruh. Sangat. Oleh PKI. Sangat. Dia dan lebih sangat mendengar dekat. PKI. Sangat dan lebih mendengar PKI. Nah itulah peristiwa saat itu seperti itu, gejolak-gejolaknya, dan ini propaganda ini jadikan dokumen yang masuk ke istana. Lalu Pak Bung Karno, saya baca lagi dari keterangan itu, beberapa jenderal yaitu teman bapak saya itu dijadikan mata-mata ke Pak Yani, ngapain aja dia. Nah jadi kertas kecil pun mungkin bawa diceritain gitu, akhirnya kan jadi dokumen yang seolah-olah benar gitu loh. Nah seolah-olah memungkudeta. Iya, seolah-olah itu sudah sangat percaya Bung Karno di situ. Nah jadi kita ceritanya itu nanti ke tanggal 30 September ya. Di situ intinya Bu ya? Iya Pak, itu hari terakhir saya dengan Bapak dan ada sih Mas Untung, Edi dan lain-lain, tapi ada 4 ceweknya anak Pak Yani ini, saya, adik saya tadi ada 4-4-nya ya, Mbak Jui, mana nih Mbak Yuni. Kita nih berempat memang suka ngikutin kalau Bapak pulang dari kantor gitu ya. Dia prit, Bapak datang, kita sambut Bapak di depan. Karena ada sedikit upacara militer yang itu bahwa keadaan aman, itu garnison yang jaga kan 12 orang. Nanti Bapak saya masuk, pertanyaannya sama tiap hari. Ibu Nandi, ibu di mana? Ibu di dapur lagi masak. Jawabannya kita juga selalu itu. Nah, terus Bapak masuk, Bapak happy mukanya waktu itu ya. Kita berempat ngikutin. Nah, terus kita duduk di sini sama Bapak. Bapak saya di bar itu madep ke sini. Di sana kami berempat ngadep Bapak ya. Nah, di situ Bapak bilang, ini ada message yang sangat penting buat kita. Bapak bilang gini, nanti tanggal 5 Oktober hari ABRI, semua ikut Bapak ke istana. Ada arah-arahan, ada defile kan hari ABRI, terus semua bolos, nggak usah sekolah kata, ikut Bapak ke istana. Nah di situ ada, saya nggak tahu atau malaikat yang naruh ya, karena ini malaikat sudah berada di sini mungkin ya waktu itu ya. Sudah tanda-tanda. Iya kan Bapak saya mau pergi kan besoknya. Itu ada minyak wangi yang tumpah kena tangannya beliau, terus beliau ambil begini kan, terus diusapin ke saya. Adik-adik saya yang berempat ini, Bapak bilang, kalau ada yang tanya wanginya dari mana, bilang ya dari Bapak. Itu yang saya pegang sampai hari ini.
Karena wangi itu kan sesuatu yang sakral, yang wangi, bukan bau busuk kan, artinya bau wangi ya. Jadi bilang dari Bapak. Nah itu sudah terakhir kata-katanya. Saya nggak ngobrol lagi waktu itu. Nah itu tanggal 30 September siang, makan siang bareng-bareng, terus Bapak pergi main golf sebentar, kalau nggak salah pulang ketemu anak-anak taruna di belakang anak AMN ya. Nah, beliau ketemu juga sama mereka, malah Bapak bilang tuh adik-adik itu senang sekali sama kalian gitu ya. Mereka semua kan posisi tegap ya karena ketemu Panglima gitu. Bapak masuk, biasa makan pisang goreng di situ, minum teh terus mandi, terus terima tamu. Nah tamunya itu Pak Basuki Rahmat sama beberapa dari Jawa Timur. Pak Basuki tentara ya Bu ya? Iya tentara semua ini jenderal. Pak Basuki kan Panglima Brawijaya waktu. Duduk di situ, kami di sini kok dengerin gitu ya. Nah di situ bilang bahwa kantor Gubernur Jawa Timur diobrak-abrik Gerwani, dirusak. Terus Bapak saya kirim telex. Om Bardi itu ajudan CPM yang tinggalnya di belakang situ, yang malam itu bertugas. Lalu Om Bardi cerita bahwa malam itu Pak Sugandi datang, mantan ajudannya, ajudannya Bung Karno. Dia bilang gini, di Bapak sama siapa di dalam? Sama Pak Basuki Rahmat gitu kan. Wah aku mau lapor, ya udah lapor aja kata Om Bardi. Wah nggak enak kamu aja. Enggak, berdua di luar tuh ngobrol gitu. Akhirnya apa sih yang mau dilaporkan? Katanya Bung Karno marah-marah tadi, katanya marah apa itu? Dewan Jenderal gitu. Jadi udah termakan nih? Udah termakan, udah sampai ke ulu hati pikiran. Jadi Pak Gandhi pulang, Om Bardi nggak lapor karena ya apa sih ya kan, mungkin dia sering denger ya. Dan kemudian jam 9 kalau salah ibu saya itu kan setengah Bali, setengah Jawa ibu saya itu. Besok tuh ulang tahunnya beliau tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Nah ibu tuh pamitan sama bapak, beliau mau nyepi di Taman Suropati. By the way Taman Suropati itu banyak makhluk halus. Makhluk halus. Nah ibu saya nggak kuat, ibu saya minta balik. Jadi kita balik lagi ke sini gitu loh. Nggak jadi tinggal di sana. 9 bulan. Tinggal 9 bulan. 9 bulan ya. Nggak betah balik sini. Gede rumahnya Pak. Gede banget rumahnya Bang. Iya, 3 kali rumah ini loh. Ada lapangan tenis, ada ceritanya macam-macam tapi nggak betah ya? Nggak enak. Kegedean. Dan Bapak juga nggak seneng nggak lihat anak-anaknya. Kan biasanya kita ngerumpin gitu ya jadi satu. Nah hari itu terus ibu pamitan sama ajudan, sama sahabatnya ibu Tante Tini, sama ada pengawal 5 orang pengawal Pak Yani itu yang biasa melekat. Kemana Pak Yani pergi pasti dia di situ, ya melekat dia dari CPM. Nah, malam itu nih, malam 30 September itu suruh ikut sama Ibu Yani, ngawal ibu. Kalau ngawal ibu sama ajudan 1 Letnan Sandi, PM juga. Sana ibu ditemani sama sahabatnya dia, kita panggilnya Tante Tini. Nah, terus ada 2 keponakan yang sudah dewasa, itu ikut ke Taman Suropati. Ibu itu kan Islam tapi kejawennya cukup lumayan lah gitu kan, cukup lumayan. Bu Amelia, ini kan saya lihat tadi, saya periksa-periksa ini catatan hariannya Bapak ya, Pak Jenderal Ahmad Yani, dan di sini dia banyak bercerita tentang perjalanan-perjalanan, kejadian-kejadian penting. Termasuk saya lihat tadi ada dia sebut Dewan Jenderal dan sebagainya. Sekilas nih Bu Amelia, kalau saya baca tadi bahwa ternyata kalau kita lihat dari dokumen-dokumen Pak Ahmad Yani ini, sepertinya film yang dibuat, film G30S itu ya, pembantaian terhadap pahlawan revolusi, itu sepertinya hampir sama kejadian yang sebenarnya. Kalau Ibu Amelia sendiri melihat bagaimana? Jadi kalau kejadian di Lubang Buaya kami nggak tahu. Iya, yang di rumah. Tapi kejadian di sini Mas Untung sama Edi. Ya kami semua tahu lah. Kita gitu. semua menjadi saksi. Hanya ibu yang nggak ada, itu aja. Jadi kepanikan pagi itu ketika malam itu masih ada telepon. 2 kali. Pertama nanya Bapak ada nggak, ada, Mas sudah tidur. Di rumahnya telepon bukan. lagi. 2 kalinya telepon lagi, dia make sure aja sebetulnya. Dia mau memastikan ya? Memastikan ada nggak Pak Yani di rumah. Siapa yang terima telepon itu? Ini nomor 1. Mbak Ruli tadi. Cuman kita semua di samping karena setengah malam teleponnya. Jadi nggak ditanya Bu Amelia, siapa yang nelpon? Dia cuman jawabnya katanya ketawa aja habis itu. Langsung ditutup. Nggak tahu kalau itu dipotong kan dan telekomunikasi diambil alih sama gerakan 30 September. Gitu loh Pak. Nah, saya tidur di belakang karena sempit di dalam sini
ini kan, banyak kan semuanya. Jadi saya sama adik saya di belakang, saya nggak tahu bahwa karena ibu saya nggak ada yang dikunci. Jadi mereka tuh masuk ya masuk aja kayak tamu yang, tapi kan jam 4 pagi. Dia udah lucutin semua garnisun yang di sini, kan garnisunnya bilang, yang datang Cakrabirawa kan pas pampres, di belakangnya itu ratusan orang itu pakai baju hijau semua, baju militer, terus pakai pita-pita sini ya, putih kuning merah gitulah. Itu yang kita lihat itu. Dan mereka yang masuk ke sini tuh Cakrabirawa, saya di belakang. Nah mungkin Pak Untung lagi yang cerita lagi karena Pak Untung di situ. Nah, Pak Untung nih waktu di sini Pak. Jadi gitu. Kira-kira jam 4, setengah 5 itu datanglah mereka. Subuh ya? Subuh, Pak. Iya. Berarti belum sempat salat subuh, Pak ininya? Belum sempat. Jam 4-an lah itu. Itu mereka diperintahkan serentak kan? Oh, serentak. Ke rumah Pak Yani, ke rumah Pak MT Haryono, ke rumah Suprapto, ke rumah Pak Yani. Sama nih, jamnya sama nih bersamaan. Waktunya sama ya? Sama. Berangkatnya sama dari sana, bukan ada yang dari Jatinegara atau dari enggak, berangkatnya dari Lubang Buaya. Berangkatnya mereka itu, memberontak lah itu. Pengkhianat sampailah di sini, ya kan? Masuklah itu Cakrabirawa, kok dengan mudahnya ada batalionnya Latif yang jaga di sini. Batalion Latif itu dari Roxy, dia waktu itu masih di Roxy itu, batalion saya kurang jelas 202 atau nah, darat, ya kan? Tapi batalionnya di Roxy, komandannya Pak Latif. Pak Latif yang bagian dari operasi G30 SPK ini. Cocok lah itu. Pengkhianat itu. Terus waktu masuk di sini Pak, siapa masuk sini karena ibu tidak ada. Biasanya saya tidurnya berempat, Pak Yani, Bu Yani, saya, Edi. Biasanya satu kamar. Tempat tidur yang segede gitu cukup lah itu untuk berempat. Udah bangunlah Edi. Pak Yani kebetulan malam itu tidurnya sendiri. Dan nggak dikunci. Nggak dikunci ya? Udah masuklah Edi. Bangun dia keluar kan, ketemulah sama Cakrabirawa itu. Si 5 orang itu yang masuk ke sini. Yang lain ada banyak. Ada di belakang situ. Ratusan. Terus bicara sama Bapak waktu Bapak di sama Edi. Bangunin Bapak, tolong bangunin Bapak, keadaan Indonesia genting. Bangunin sekarang. Masuklah Edi ke dalam nih. Kamar Bapak, bangunin Bapaknya, Pak, bangun Pak. Ada genting. Ada Cakrabirawa, dia tahunya cuma Cakra. Bapak saya tanya sama Edi, kenapa Ed? Ada apa Ed? Katanya kan, kok pagi-pagi ada Edi bilang ada Cakrabirawa tuh datang gitu. No, Cakrabirawa toko isu-isu itulah Bapak bicara sama Edi. Tapi Bapak bangun, diikuti sama Edi. Edi langsung ke belakang. Pak Yani ketemu sama Cakrabirawanya itu. Di sini Pak, di sini. Di balik pintu inilah. Iya. Di balik situlah, di situlah kejadiannya. Karena si Cakrabirawa ini bilang tidak sopan. Nah ini yang datang kopral sersan ya kan. Dibentak-bentak Pak Yani. Mau mandi nggak boleh, mau ganti baju nggak boleh, mau cuci muka nggak boleh. Kalau ketemu presiden kan nggak mungkin pakai piyama. Jadi Cakrabirawa ini bilang Bapak dipanggil presiden. Keadaan genting. Paduka yang mulia ya. Keadaan genting. Itu makanya Bapak bilang saya mandi dulu. Mandi dulu. Iya, karena dipanggil kan. Iya kan. Itu sebenarnya ada agendanya Pak Yani dipanggil presiden, tapi bukan jam 4 pagi. Mungkin jam 8 lah gitu. Ada agendanya itu. Jadi waktu Bapak minta izin bilang mau mandi dulu, marah Cakrabirawanya. Gak usah katanya. Gak usah mandi, bentak, dipukul lah itu Cakrabirawa. Sama Bapak ya? Ada ilustrasi lukisannya kayak gitulah kira-kira. Lukisan besar ini. Nah itu dia. Ditinju. Itu siapa yang lihat? Adik saya. Dialog di belakang itu siapa yang lihat? Ya adik saya yang lihat. Meskipun dia baru 6-7 tahun, lebih ingat lah dia. Ditinju Cakrabirawa. Jatuh dia. Jatuh terus marah. Bapak tutup pintu. Tahu apa prajurit? Gitu. Tutup pintu dia. Iyalah itu bukan urusan prajurit dong. Kalau urusan dipanggil presiden bukan urusan prajurit kan. Iya, betul. Tutup pintu, begitu tutup pintu, yang salah satu yang sebelah kanan bilang, tembak Giadi. Tembak bener. Langsung tembak ya? Senjata otomatis. Makanya ini kacanya pecah Bu ya? Iya, tapi ini sudah jadi, sudah diganti ini replikanya aja. Yang aslinya waktu itu masih ada, terus lama-lama hancur juga. Jadi ditembak pakai senjata otomatis langsung Thompson jatuh. 7 peluru menembus
badan Pak Yani. Dua masih tinggal di dalam. Seketika itu jatuh di situ Pak. Di sini Bang. Terus kita semua bangun. Saya kan ada keributan tuh. Suara bukan soal keributan. Kalau ribut memang ribut di belakang. Suara tembakan itu. Nah, ini bangun. Kakak saya juga bangun. Saya memang udah di situ kan. Kakak saya nomor 4 tadi yang duduk sini salah satu nih. Ada apa tuh dia keluar? Ada apa tuh? Bapak ditembak, saya bilang gitu. Bapak ditembak. Larilah saya ke dalam sana. Ya kan cuma di situ aja dekat. Keluarlah semua kita nih, ya kan? Ngejar. Bapak Yani itu diangkat kaki ya, 2 orang. Diseret bukan. Diseret. Kalau di film kan tangannya diangkat, sepertinya dia tidak menyentuh lantai. Ini enggak. Seret. Gitu kayak. Seret kayak binatang lah. Terus ke belakang situ. Kami ngejar dari belakang nih yang tidur di dalam. Nah, Ibu Amelia sama adiknya Ibu Yuni tidur di belakang sana kan. Penuh orang. Mau keluar nggak bisa karena dipegangin masih Cakrawirawannya itu. Penuh orang, penuh tentara gitu lah, pakai baju hijau ya. Ngeri, Tapi Pak, ngeri. Mereka kan niatnya hanya ngambil 1 orang. Jadi begitu semua rebutan keluar di pintu yang kecil itu. Berebut kan? Kita nangis manggil-manggil Bapak. Pandangan saya waktu itu kakak adik-adik saya ngejar Bapak dari sini, depannya itu yang digendong teman-temannya karena dia jatuh habis ditinju sama Bapak kan dia nggak bisa bangun, dia digendong gitu loh. Terus depannya itu Bapak lagi diseret gitu kan, karena perlu ya mungkin agak pelan dikit ya. Nah, saya masih lihat Bapak saya lewat depan saya, matanya sih sudah terpejam ya. Terus kita nangis kan, Bapak begitu sampai pintu kecil yang di belakang itu. Nah itu Mas Untung bilang satu yang mencegat kita mau ditembak anak-anak kalau nggak masuk. Jadi siapa yang keluar saya tembak. Siapa yang bilang begitu? Itu Cakrawirawa. Ada yang standby di depan pintu. Standby-nya bukan begini senjata, begini. Jadi caranya itu biadab ya kalau menurut Bapak pada malam itu? Iya, kayak memperlakukan manusia kayak binatang. Biadab lah. Ditembak depan kita, di depan anak kecil mau ditembak. Darah tuh di mana-mana sudah. Nah, sakit Bang lihatnya. Jadi Ibu Amelia, Pak Untung, ketika Ibu lihat film tuh ya, ya 30 SPK itu, bisa nggak Ibu terbayang pada saat itu bahwa sepertinya memang peristiwanya? Enggak, ya begitu, Bang. Begitu ya? Ya begitu, cuman salahnya itu Bang, yang Pak Yani diangkat itu nggak diangkat tangannya, diseret. Diseret ya? Ya, tuh. Berarti lebih biadab lagi ya? Biadab lah, biadab. Lebih biadabnya kenapa dia dibunuh di depan anak-anaknya. Udah gitu aja. Dan ibu nggak ada. Ibu nggak ada. Kalau ada Ibu Yani, lebih gila lagi mungkin. Itu penjaga yang 5 orang kan pasti dia jagain jenderalnya dong. Tugasnya dia itu kok. Oke, Ibu Amelia, saya tuh coba membayangkan ya peristiwa malam itu adalah mencekam bagi keluarga. Subuh, Pak. Subuh. Apalagi subuh, Ibu Bang. Amelia pada saat itu kan masih kecil kan? 16 tahun. Saya 11. 11 tahun. Ini 16. SMA baru. Kakak 2 baru mahasiswa, baru masuk. Tingkat 1 lah istilahnya gitu. Baru masuk. Apa perasaan pada saat itu, Pak Untung? Waktu melihat Bapak sudah itu? Ya kita mau berbuat apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nangis, panik, tapi nggak ada siapa-siapa. Sedangkan yang garnis itu cuma gini dari itu rumah jaga yang liatin. Dia juga bingung, Shock lah semua. Bingung, dia shock lah. Siapa sih yang menyangka ada pembunuhan pagi-pagi? Iya, itu aja Bang. Oke, Bu Amelia, setelah itu kan kalau kita lihat di cerita film itu dibawa ke lubang buaya kan? Betul. Ya kita kan nggak tahu, makanya setelah itu kita manggil Pak Bardi yang semalam bertugas kan, dari rumahnya di belakang kan, mau telepon udah nggak bisa, mau nyari ibu nggak bisa, jadi nyuruh Mbak Milah itu pembantu ke sana. Dia datang si Om Bardi ini, Bapak di bawah, Om Bapak, cuma gitu aja kita, Om darahnya itu Om Bapak ditembak, wah dia gini, gitu aja, dibawa kemana? Ke sana Om, ke pasar rumput kita ngomongnya gitu, karena kita hanya dengar truk-truk semua bis-bis loh, yang gulung-gulung gitu ke sana, arahnya ke sana ke pasar rumput, kita nggak tahu ke lubang buaya, nggak tahu. Nah, terus lagi orang pada bingung darah di mana-mana, ibu datang coba, ibu saya pulang jam 5. Dia lihat kita anak-anaknya kok, kita juga lihat ibu gitu ya. Ibu bilang, Non kok udah bangun pagi-pagi? Bu Bapak, cuma gitu aja. Bapak ditembak Bu, itu darah. Wah ibu saya cari, ibu saya teriak-teriak di luar, pingsan. Pingsan diangkut rame-rame, ditaruh di kursi itu Bu, biru. Nah pas dia siuman, dia lihat darah yang menggumpal itu, banyak ya. Terus lain-lain kan kayak bekas tangan atau kaki itu dia.
Terus ibu saya ngambil, ibu bilang kalau ibu saya bahasa Jawa, kalau lihat gini nih bapakmu nggak ada, kata. Jangan bilang Bu, jangan bilang bapak udah nggak ada, masih hidup. Itu cuma kena tangannya kita gitu. Diambil mak ibu diusap ke ini. Terus ibu kenapa? Biar kuat kata ibu saya. Terus ibu saya ke kamar ngambil kemeja yang dipakai bapak saya terakhir, warnanya putih. Diambil sama ibu. Nah itulah nanti yang bagaimana Pak Untung? Diusap di bawah situ, diusap, dipel itu, digulung sama ibu, dicari kertas koran tuh, digulung sama koran. Kemana ibu pergi, kemana ibu tidur, itu selalu taruh di atasnya. Ikut terus. Kenapa gitu? Karena dia nggak lihat suaminya yang sehat walafiat pada malam itu, tahu-tahu subuh udah nggak ada. Dia dengan darah yang banyak di sini, ya kan? Dia lihat anak-anak kecil di belakang situ, bilang bapaknya diseret-seret sampai ke depan situ. Taruh di pinggir jalan. Sebelum dinaikin, dilempar ke truk, ditaruh pinggir jalan. Jadi saya mencoba membayangkan nih Pak Untung, Ibu Amelia, bahwa peristiwa itu sangat tidak layak sebenarnya dipertontonkan di depan anak-anak pada saat itu kan. Itu kan kitanya ya, kita bapak-bapak. Ya itu risiko. Itu risiko anak prajurit begitu. Risiko istri prajurit juga begitu. Apa yang terjadi di rumah sini ya itu risiko kami. Meskipun waktu itu belum sadar masih. Kita ini kan anak yang oleh bapak tuh cukup dimanjakan gitu. Cukup disayang lah. Terus ketika setelah itu, Bu Amelia, itu kan kalau yang kita tahu dalam perjalanannya kan dibawa ke Lubang Buaya itu. Terus habis itu kemudian besoknya sudah ada operasi gitu ya, operasi penumpasan. Tapi boleh cerita sedikit ya? Jadi setelah itu jam 7 itu tetangga pada datang, cuma lihat-lihatan karena kita juga nggak tahu mau ngomong apa, mereka juga mau nanya apa nggak tahu. Nah jam 9 kami diungsikan ke Pasar Minggu. Jadi mereka rembukan lah di tentara-tentara, ada Pak Umar, Pangdam Jaya waktu itu semua, sama ajudan-ajudan, ganti semua pasukan yang jaga itu, mungkin di penjara saya nggak tahu ya, diganti RPKAD semua, langsung tuh. Terus kami bawa baju beberapa lembar, dibawa ke Pasar Minggu. Jadi adik saya bilang kamu salah katanya, itu Kemang, bukan Pasar Minggu, dulu belum ada Kemang. Kita di sana tuh 3 hari, saya hanya bawa transistor kecil. Tidak ada listrik lagi di sana, transistor kecil, dan itu ceritanya gerakan 30 September pengumuman RRI jam 7 pagi dia mengatakan bahwa para jenderal yang ini adalah pengkhianat yang akan mengkudeta Presiden Soekarno. Bung Karno dalam keadaan aman dalam lindungan gerakan 30 September. Saya bilang masa bapak saya kok pengkhianat, mikir gitu. Jadi itu PKI yang mengumumkan dikuasai gerakan 30 September. Nah, Radio Australia bilang para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya. Jadi ada 2 nih kontras. Saya dengerin Australia. Nah, ceritanya itu kemudian ya tentunya ini jadi posko rumah ini kan. Nah, nggak ada yang tahu kemana. Pokoknya, tapi Lubang Buaya tempat latihan pemuda darat dan Gerwani itu sepertinya Angkatan Darat sudah tahu. Tahu bahwa akan ada terjadi sesuatu, bapak saya juga tahu. Tapi beliau itu percaya dirinya kan besar sekali. Jadi nggak mungkin lah mau mengambil bapak saya begitu atau menembak, kan nggak mungkin sepertinya. Penjagaan pun ditambah waktu itu, batalion Pomat Para ya. Suruh pulang semuanya di malam rumah itu ini pulang. Bayangin itu pulang aja nggak ada tempat mau tidur di mana kok. Nanti besok pagi aja datang begitu dia datang pagi sini udah habis, udah selesai. Jadi ketika itu akhirnya faktanya bahwa memang para jenderal itu dibawa ke Lubang Buaya. Iya, jadi Om Bardi sama Pak Kitman, yang kebetulan Kitman ini ya mungkin malaikat yang ditunjuk Tuhan pasti ada itu pangkat rendah tapi dia dibawa Pak, dia dibawa ke Lubang Buaya. Ini cerita dia nantinya ya. Jadi dia bilang begitu sampai di sana dia kan diikat juga tangannya. Dia dengar gini, Yani wis dipateni. Dia dengar, Yani wis dipateni, udah dibunuh. Sukses kata mereka. Nah dia menyaksikan semua itu di situ. Sampai dia bilang kalau ini dipotong pun darah mungkin nggak keluar saking takutnya dia. Jadi Om Bardi bilang kamu lihat siapa? Ada ini ada yang pakai kopel rim putih. Nah, itu Pak Parman. Pak Parman kan intelijennya kan. Terus dia hanya lihat laki perempuan ngumpul, dia nggak tahu itu sumur. Dia sampai dibawa sama mereka ambil nasi bungkus di mana, ambil ini di mana gitu. Jadi dia tahu semua.
Nah, bagaimana ceritanya kemudian dari Kostrad itu kan menunggu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi semua ngumpul, darat, laut, udara yang tidak, karena Omar Dhani bersama Bung Karno katanya. Dan mohon maaf, Bung Karno di situ di Halim. Jadi ada istilah Senko, Central Commando. Senko 1 itu Halim, Senko 2 itu Gedung Penas, Senko 3 itu mungkin RRI gitu. Jadi Central, jadi mereka saling berhubungan. Karena kalau saya baca di salah satu kesaksian ini bahwa Syam Kamur Zaman sudah mengatakan ada 7.000 personel tentara yang akan mengambil alih ikut gitu. Dan kendaraan-kendaraan lapis baja akan keluar dari Siliwangi. Ya, kalau udah seneng nih Pak, dia sudah merasa oke gitu. Nah, sementara itu si Bung Besar Panglima tertinggi ABRI itu ada di Halim bersama dengan Suparjo, Dewan Revolusi. Itu kan clear nyata. Itu clear nyata. Seperti di film kan ada. Nah, terus di RRI terus Pak diambil alih. Karena Pak Harto tahu bahwa jam 1 si Untung itu bikin pengumuman Dewan Revolusi bahwa kabinet Dwikora demisioner. Semua yang berpangkat di atas letnan kolonel harus turun. Melapor. Sederajat dengan dia atau di bawah dia. Ya jenderal-jenderal suruh turun loh itu. Nah, disitulah Pak Harto tahu bahwa ini adalah kudeta. Terus langsung dalam keadaan perang Jakarta tutup semua pintu keluar masuk Jakarta. Mulai dilokalisir kan, panggil Sarwo Edi, ambil alih itu RRI sama telekomunikasi. Nah, disitulah berantakan semua. Bu Amelia, ini kan jenderal-jenderal ada yang diculik ya? Yang diculik 6. Mestinya sama Pak Nas, semuanya pengganti Pak Nas kan tendean. Jadi 7 semua. 6 di sini ya? 6 jenderal, 1 perwira, tendean. Jadi 7. Tapi ada juga yang meninggal lain lagi. Ada KS Tubun yang polisi yang menjaga di rumahnya Lemena karena salah tembak itu. Terjadi kontak tembak lah, salah masuk. Pemberontak itu pengkhianatan salah masuk. Kemudian di rumah Pak Panjaitan ada korbannya yang lain juga. Bu Amelia, apakah jenderal-jenderal yang dibunuh oleh PKI ini adalah orang-orang yang memang ditarget? Masuk dalam daftar? Iya, ada listnya, ada daftar. Di sini ada kesaksian Latif di Mahmilub ya, saya ambil dari Mahmilub. Memang mereka rapat-rapatnya itu jadi gini, yang tentara itu bagian ngambil kekuasaan, yang PKI-nya itu politiknya. Gitu. Dan mereka sudah menguasai, Bung Karno sudah dikuasai mereka juga, makanya Bung Karno kok ada di Halim. Nah, terus Pak Harto kasih ultimatum. Bung Karno harus keluar dari Halim pukul 24.00 karena Halim mau diserbu. Takut juga. Akhirnya dia keluar. Panglima tertinggi ABRI-nya takut dengan tongkat komando, dia duk ke Bogor, ke Istana Bogor. Gitu. Iya, sampai kemudian Om Bardi sama Pak Kitman nemuin lubang sumur itu tanggal 3. Tanggal 3 ya, kita tuh di sana nggak ngapa-ngapain, nunggu aja, katanya Bapak tuh di rumah sakit dirawat. Lah kita percaya. Kita pikir Bapak masih ada gitu kan. Jadi ada harapan pada saat itu. Ada gitu. Nah, tanggal 3 maghrib itu ibu saya keluar dari kamar, udah sembab mukanya, nangis terus dia minta kebaya hitam. Kenapa Bu? Bapakmu udah nggak ada, barusan ketemu ibu, katanya bilang jaga anak-anak, katanya gitu pesannya. Maybe mungkin dia terus pergi gitu kan. Wah, kita nangis semua, kok Bapak nggak ada gitu. Katanya masih ada gitu kan. Ibu bilang udah jangan nangis terus. Nah, ibu saya masuk kamar lagi. Besoknya tanggal 4 tuh hari Senin, jam 4 sore Om Bardi datang ke pengungsian itu, kotor semua, lusuh, matanya merah, keringetan, bajunya kotor, sepatu bootsnya penuh lumpur. Pertanyaan kami cuma satu, waktu itu ketemu Bapak, sudah, katanya gitu. Dia terus masuk ke kamar ibu, tutup pintu, jadi kita nunggu di luar, apa nih beritanya, karena kan sama sekali nggak ada berita. Terus abis itu kita dipanggil ibu, semua suruh masuk, kami loncat di tempat tidur sambil apa nih yang terjadi. Om Bardi nangis, saya lihat Om Bardi itu menundukkan kepala, dia nangis kan. Saya bilang, aduh ini firasatnya kok jelek sekali. Terus ibu saya gini, sekarang yang ada bapakmu benar-benar sudah pergi, sudah nggak ada. Yang ada cuma ibu dan kamu semua. Kamu harus bisa menerima kenyataan ini, dan menerima kenyataan itu tidak mudah kan.
Kami nangis saja ya di situ. Terus ibu bilang, udah sekarang berdoa dulu biar bapakmu tenang, katanya gitu. Dan kemudian kami berdoa, habis berdoa terus ibu bilang mau lihat bapak apapun bentuknya gitu. Karena Om Bardi udah lihat kan waktu penggalian, terus Om Bardi bilang ibu lebih baik lihat foto bapak saja, akan bangga, katanya gitu. Jadi nggak pernah lihat bapak. Nanti nggak pernah. Jadi nanti pada saat mau dimakamkan, nggak lihat. Itu pun sudah nggak lihat ya? Nggak di kafani semua ya? Sudah bau juga. Sudah dibawa ke Dan RSPA. tidak dibuka petinya. Cuman peti aja kita lihat dengan patri ya, balut merah putih udah kita pulang ke sini sepi sekali, terus mikir gini, saya kemarin bilang mau ke istana gitu, inget terus saya kan, kok bisa nggak ada gitu loh. Saya duduk di situ juga, terus malam jam 10-11 kami ke markas besar Angkatan Darat, peti-peti masuk di semayamkan, penuh sekali masyarakat malam itu, tentara pada nangis saya lihat ya. Berarti kehilangannya tuh luar biasa kan. Terus ya cuma ada tangisan sama bau kemenyan sama bau mayat gitulah ya. Terus besoknya nggak tahu tidur atau enggak, kami berangkat lagi ke markas besar. Di situ pemberangkatan jenazah, ditaruhlah si peti itu di atas panser yang bapak saya beli. Nah itulah arah-arahan yang bapak saya bilang, semua ikut bapak ke istana itu Taman Makam Pahlawan. Itu ya. Arah-arahan itu bapak saya di atas panser 7. Wah, itu memang luar biasa sekali, tapi saya lihat semua orang nangis waktu itu. Ratusan ribu orang Jakarta keluar, mendung dan hujan, rintik-rintik, tapi doa mereka untuk sampai ke Taman Makam Pahlawan, itulah istana yang bapak saya bilang. Iya. Jadi kalau Ibu Amelia nih sama Pak Untung melihat ini kan ada kesan nih sekarang pemerintahan sekarang ya, seolah-olah ingin membalikkan fakta Bu ya, seolah-olah bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak seperti begitu sebenarnya, seolah-olah gerakan G30S PKI atau itu diberikan tempat sekarang ya, ada usaha-usaha atau ada agenda-agenda bahwa ingin merehabilitasi para keluarga PKI dari kejadian itu. Apa perasaan Pak Untung ketika pemerintah mengambil posisi seperti itu? Pemerintahan sekarang nih yang ingin direhabilitasi itu para keluarga PKI kan? Ibu Amelia tahu kan? Tahu. Ada usaha pemerintah melakukan itu. Kepres sama Impres ya? Keluar Kepres sama Impres, Kepres nomor 17, Impres nomor 2 kalau nggak salah. Apa perasaan Pak Untung melihat bahwa kok ini pemerintahan sekarang seolah-olah hampir melupakan kejadian? Nggak adil. Tidak ada keadilan. Tapi itu tidak ada keadilan di situ. Tapi dulu kan juga film itu nggak boleh diputar. Sampai 18 tahun. Begitu Pak Gatot Nurmantio meminta semua prajurit harus nobar itu, kan kacau lagi kan. Keingintahuan masyarakat kan luar biasa. Kan sempat dianggap bahwa film itu rekayasa. Tidak persis begitu kejadiannya. Seolah-olah film itu hanya memojokkan gerakan PKI gitu ya. September. G30S PKI. Sehingga muncullah yang tadi Pak Untung katakan, ada usaha-usaha dari pemerintah untuk mencoba merehabilitasi peristiwa itu, merehabilitasi keluarga PKI, anak-anak keluarga, anak cucu keturunan PKI. Kalau menurut Pak Untung sama Ibu Amelia, kecewa berat nggak Ibu Amelia? Marah. Nggak adil Bang, nggak adil. Cuman itu aja, tidak adil. Kami menggugat lewat Mahkamah Agung. Salah kamar katanya. 6 bulan nunggu, nggak ada hasil. Tahu-tahu gini, harusnya ke PT UN coba loh. Setelah 6 bulan. Terus kalau yang Partai Gelora sama apa tuh yang minta anaknya Jokowi Kaisang mau maju, dikasih. Cuman beberapa hari. 3 hari. 3 hari. Itu enggak, dari segi hukum, dari segi apapun tuh tidak adil. Nah tapi Pak, yang Impres itu, saya lihat di Kompas 60 detik itu ternyata nggak jalan. Jadi saya melihat Presiden tanda tangan ya udah pokoknya harus beres. Itu enggak. Saya lihat itu yang Aceh yang dimulai kan, pembangunan monumen nggak jadi-jadi. Terus yang ABC mau dapat ABCD itu juga nggak ada, cuma dapatnya Supermi. Saya bilang kalau Supermi saya bisa kayak gitu, saking marahnya kan. Nah, yang baru aja nggak bisa selesai, apalagi yang lama. Saya tanya sama Ilham juga, Ilham Aidit, mana itu Impresnya? Saya pengen tahu dia dapat apa ya? Belum Mbak, lama itu karena masih proses. Ya mestinya kan tanda tangan, tanya dong
Nanti kalau ditanya gini, kok tanya saya, tanya dong Menteri Keuangan, ada nggak dananya? Paling dia jawabnya gitu kan? Buang. Jadi, ada istilah Jawanya tuh, buang gitu. Harusnya tanggung jawab dia tapi dibuang ke sana bang. Apa istilah Jawanya? Leda-lede itu. Sempro. Jadi Ibu Amelia, sebenarnya yang kita sesalkan ini bahwa sepertinya ada usaha dari pemerintah rejim sekarang ya, rejim sekarang ingin membalak-balik fakta yang sebenarnya itu yang intinya yang Ibu keberatan bahwa seolah-olah PKI itu sebenarnya korban. Memang kan saya bilang Pak ya, kalau orang mau kudeta di sini nih, kan nggak mungkin dia kasih tahu woro-woro anggotanya 3 juta. Nggak mungkin toh, hanya Politbiro yang tahu itu 5-6 orang yang menggarap sebuah kudeta kan. Nggak mungkin banyak, tapi kalau berhasil ikut menikmati. Tapi kalau nggak berhasil ya inilah risiko yang harus mereka tanggung. Nah, ada beberapa jenderal setelah saya nulis buku ini profilnya Pak ya. Ini aku pertama nulis buku ini karena ibu saya selalu nanya, kenapa bapakmu dibunuh? Apa salah dia? Kan? Saya mikir apa salah bapak saya? Nah, saya mulai ke Pak Nas, Pak Saroedi, semua saya tanya. Apa sebenarnya? Itu ceritanya begitu ya, sama. Nah, jadi jenderal-jenderal itu ada Pak Sailan datang, Wakil Komandan Cakrabirawa, ada Pak Dirgo CPM, ada beberapa jenderal ke rumah. Terus dia bilang, mereka sama bapak tuh begini, tapi kami itu di penjara tapi tanpa pengadilan katanya. Ternyata kayak Panglima Bali, Pangdam di Bali, Pak Dirgo, itu semua menjadi mata-mata. Jadi kalau dia risikonya misalnya oleh Pak Harto kemudian dimasukkan ya mungkin itu risiko di militer begitu, saya nggak tahu ya. Itu. Nah, jadi kalau seperti Pak Omar Dhani, ya itu oleh Bung Karno dikirim ke luar negeri kan, sekeluarga pergi nggak tahu dikasih jabatan apa gitu. Suatu saat mereka ada ini yang cerita anaknya sendiri ke saya ya, Mas Peri di Kamboja dijemput oleh Pak Neklani. Itu yang perintah Pak Harto, jemput pulang langsung masuk Bui dengan tapi kan diadili juga kan seumur hidup ya waktu itu, mestinya sih hukuman mati kalau nggak salah. Terus yang keluarga ini yang jadi berantakan memang. Iyalah hanya di luar negeri. Terus sama Suparjo. Itu juga udah ditempeleng Bung Karno, udah kalah lagi, dia lari sana sini setahun kan, akhirnya ketangkep sama tim Kalong. Jadi anaknya lagi yang cerita sama saya, Mas Giarto, minta maaf sama saya minta maaf Mbak, bapak saya salah katanya. Jadi bapaknya itu 2 jam sebelum dieksekusi ketemu keluarga yang ngaku salah, dan setelah ditembak mati itu nggak boleh dibawa pulang, ditaruh di sebuah hutan yang mungkin hanya ini semen segini, nggak ada nama, dikubur di situ. Nah itu di Indonesia mungkin caranya begitu, saya nggak tahu, tapi nggak boleh ditengok. Jadi itu hukum militer zaman itu mungkin, dan di situ kan belum ada apa-apa ya waktu itu ya, kita masih hukum rimba, hukum adat kan. Nah, jadi di Bali terjadi bunuh-membunuh semua gitu. Jadi nggak bisa disalahkan TNI yang begitu. Kalau TNI ngamuk, iya. Ya lihat jenderalnya kayak begitu. Bapak saya katanya diangkat kepalanya udah dipotong. Katanya nggak terjadi seperti itu. Kepala di matanya nggak ada, baju yang atas piyamanya juga nggak ada, masih ada peluru di tubuhnya. Kepalanya tuh waktu diangkat sama KKO itu katanya letak gitu, terus dilurusin karena dipotong di sini. Karena itu kan jahat, jadi orang udah gugur tuh masih digituin, masih disiksa. Iya, nggak boleh hidup. Bu Amelia, kalau Ibu Amelia kan ini merasakan ya, melihat langsung sama dengan Pak Untung. Kita ini generasi sekarang kan cuma mendengar, tapi Pak Untung dan Ibu Amelia itu merasakan langsung kekejaman dari PKI. Apa yang Ibu Amelia ingin katakan nih, agar supaya generasi ini bisa lebih waspada, bisa lebih mawas diri, dan bisa menempatkan peristiwa ini pada porsi yang sebenarnya? Ya, jadi kalau melihat peristiwa yang terjadi, saya selalu bicara begini, negara bisa nggak sih mensejahterakan rakyatnya? Selama dia nggak bisa mensejahterakan rakyat, keadaan akan terus begini. Pengertian kejahatan PKI itu bukan dari Rusia atau Cina, itu mau Jetung atau siapa yang bukan lagi soal ideologi. Ideologi kita sudah ya, Pancasila sudah diterima kan, tapi keadilan sosial itu yang masih belum. Nah, di tengah-tengah ini kan sekarang
abang lihat sendiri kan, orang dimutilasi, dipotong-potong, dibuang ke sungai, istri bakar suami, anak main judi. Itu kan mau jadi apa bangsa ini nantinya? Nah, kita memberikan pada mereka itu satu pelajaran. Kalau abang nanti kan mereka akan mengerti. Biarkan mereka membaca buku, biarkan mereka melihat film, video dan sebagainya, akan keluar sendiri dari batin mereka. Oh, seperti itu kejamnya. Dan saya lihat ribuan orang, anak-anak semua ke lubang buaya tiap hari. Kesini juga sampai saya pernah nggak bisa masuk rumah karena penuh sekali ya. Artinya keingintahuan mereka itu luar biasa. Ditutup seperti apapun sama pemerintah atau nggak bisa. Mereka tidak bisa menutup pikiran orang. Mereka tidak bisa menutup keingintahuan orang, nggak bisa. Makanya saya berani mengatakan karena saya punya bukti, gitu. Nah, ketika ada mahasiswa tanya apa warisan Pak Yani untuk putra putrinya, coba nggak ada kan? Rumah nggak punya, apa-apa nggak punya. Ini kan rumah dinas semua. Saya bilang ketika bapak saya jatuh, tertembus peluru dengan darah mana-mana, itu adalah pengabdian seorang prajurit yang utuh. Itulah patriotisme. Contohlah itu, tidak harus jadi tentara tentu saja ya, tapi kita kalau cinta tanah air, beliau tuliskan kenapa saya menjadi prajurit, karena saya patriot. Makanya jadilah patriot semuanya. Cinta tanah air itu penting. Kalau isinya korupsi triliunan, aduh minta ampun, triliunan korupsinya. Apa keluarga pahlawan Rifli dapat apa? Udah dikasih impresnya untuk mereka, kita ini didiamkan, kita menggugat ya presidennya menengahi kan, membiarkan semua pembiaran. Kecewa nggak Ibu Amelia ini sama Pak Untun dengan pemerintahan Jokowi yang memberikan, ibaratnya memberikan keistimewaan bagi keluarga PKI? Saya hanya bilang negara ini gagal mensejahterakan rakyatnya. Kalau dia mensejahterakan semua itu adil. Tapi kalau dia begini caranya, ya lihat aja. Nah, lihat aja sekarang kayak apa kan? Saya bilang negara ini gagal mensejahterakan rakyat. Nah, harapan saya yang akan datang harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau enggak ya podo wae. Jadi kita berharap sama Pak Prabowo ini ya untuk mengembalikan kembali negara ini ya seperti dulu. Kemudian yang terpenting Bu Amelia, Pak Untung, bahwa jangan ada usaha-usaha lagi untuk mencoba membalikkan sejarah ini. Bahkan ada usaha untuk jangan putar lagi film ini. Tapi nggak apa-apa, mereka mau begitu. Buku akan keluar terus. Video dari abang akan keluar. Dari saya akan keluar. Jadi film bisa ditahan, nggak dikeluarin, tapi orang akan terus memproduksi sejarah-sejarah yang betul. Buktinya abang kesini. Iya, betul. Jadi oleh karena itu Ibu Amelia, Pak Untung, kenapa hari ini kita coba ingin mengangkat ini dalam rangka kita memperingati peristiwa G30 SPKI, karena kita melihat banyak fakta-fakta sejarah yang pada saat itu terjadi, ini seolah-olah ingin dibalikkan di situasi sekarang ini ya. Jadi di sekolah-sekolah nggak boleh lagi kan, buku-buku pelajaran nggak ada. Saya akan keluarkan ini lagi, saya akan keluarkan semua lagi. Dan ini adalah bukti-bukti peninggalan sejarah dari Jenderal Ahmad Yani, catatan-catatannya. Dan ini menarik sekali netizen, kalau Anda bisa baca, mudah-mudahan suatu ketika Anda bisa ketemu sama keluarga Jenderal Ahmad Yani, Ibu Amelia atau Pak Untung, bisa membaca. Mudah-mudahan diizinkan sama Ibu Amelia melihat nih catatan-catatan harian Pak Yani yang luar biasa, membuka mata kita, membuka mata hati kita bahwa ada kejadian yang cukup miris, yang menyayat hati kita, bahwa betapa Republik ini di suatu ketika dikoyak-koyak dan tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kira-kira seperti itu. Jadi satu ya, kalau seperti zaman revolusi itu, Pak Harto dibilang enggak, Pak Yani, Pak Sarwo Edi, Pak Harto, Pak Dirman itu adalah jenderal prajurit-prajurit angkatan darat yang luar biasa kan. Mereka kan mengusir sekutu, perang gerilya kan. Nah, kalau nggak ikut perang gerilya ya kayak gitu, akhirnya pikirannya dengan duit, korupsi. Terima kasih Bu Amelia. Ya jelas, mudah-mudahan generasi muda kita tidak buta sejarah ini. Harus mengetahui betul apa yang sebenarnya terjadi dan tidak tersesati oleh informasi-informasi yang belakangan ini yang seolah-olah ingin membalik fakta sejarah. Tapi gimana sih Bang, 60% rakyat Indonesia pendidikannya masih SD ya, susah Bang. Oleh karena itu disinilah peran kita
mengedukasi Bu Amelia, mencerahkan dan memberi informasi yang akurat agar supaya para generasi muda, kaum milenial tahu persis tentang sejarah kelam peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang merenggut para pejuang-pejuang revolusi kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.